cinta barang kita, benci produk dari luar negeri. Sehingga betul-betul masyarakat kita menjadi konsumen yang loyal sekali lagi untuk produk-produk Indonesia. Saya kira ini butuh konsistensi dari pemerintah menjawab bagaimana agar produk dalam negeri kita bisa bersaing, tidak hanya di mall, sebenarnya di pasar e-commerce kita juga. Saya kira problemnya di situ itu yang paling besar. Jadi mulailah dari yang memberikan anjuran, karena kalau masyarakat menilai pemerintah tidak menjalankan, saya kira mau nggak mau akan melihat. Karena itu butuh contoh, masyarakat juga butuh panutan bagaimana pemerintah melakukan itu. Dan kemudian bangunan gedung dan sebagainya, mulai dari karya anak bangsa sendiri. Nah itu yang saya kira butuh konsistensi dan dimulai dari itu. Jadi betul tadi seperti Pak Tauri sampaikan, memang kita harus dampingi mereka supaya ada peningkatan daya saing produknya. Ya, nah saya kira memang harus begitu kalau untuk UMKM. Ya. Nah, saya optimis misalnya bukan hanya kopi saja, sekarang di fashion juga desainer kita juga luar biasa. Sepatu juga anak-anak muda sekarang nggak mau beli brand mahal, mereka beli produk Bandung misalnya. Sampai itu kan bisa. Saya menemukan di Jepang dijual di mall yang sangat mewah sepatu handmade buatan Bandung. Ya, kembali lagi. Jadi sebetulnya tadi kan saya sudah jelaskan di awal ada kita bagi 3 kelas pusat perbelanjaan, dia kelas atas, menengah dan bawah. Jadi kalau kita lihat di menengah bawah itu didominasi oleh produk-produk lokal UMKM ya. Jadi itu bisa dilihat sendiri oleh semua masyarakat jika berkunjung ke pusat perbelanjaan. Memang khusus untuk yang menengah atas, khususnya yang kelas atas, itu yang memang porsinya makin ke atas makin sedikit. Tapi kalau kita sebut di semua segmen sebetulnya sudah ada. Jadi seperti misalkan kopi, di segmen paling atas pun produk kopi lokal itu sudah ada. Jadi itu kita bisa lihat sendiri ya. Nah, yang jadi permasalahan adalah sekarang bagaimana kita memperkenalkan. Jadi kalau yang di kelas menengah bawah saya kira sudah tidak ada permasalahan karena memang mereka sudah diam berjualan di situ secara tetap. Kita berjumlah lebih dari 270 juta jiwa. Seharusnya adalah konsumen yang paling loyal untuk produk-produk kita sendiri. 270 juta adalah jumlah yang besar, pasar yang besar. Ajakan-ajakan untuk cinta produk-produk kita sendiri, produk-produk Indonesia harus terus digaungkan. Produk dalam negeri, gaungkan juga benci produk-produk dari luar negeri. Bukan hanya cinta, tapi benci. Cinta barang kita, benci produk dari luar negeri. Sehingga betul-betul masyarakat kita menjadi konsumen yang loyal sekali lagi untuk produk-produk Indonesia. Ya kalau saya lihat ya, kalau pusat perbelanjaan secara umum sebenarnya sudah mengkombinasikan antara produk dalam negeri sama produk luar negeri. Tetapi memang itu combine marketnya tentu saja berbeda-beda. Kalau saya lihat memang tiap kelas tadi disampaikan Pak Alfons itu memang pada kelas-kelas yang menengah ke atas akan cenderung produk luar negeri yang memiliki. Ya, saya kira memang harus diperkenalkan ya, tetapi memang harus punya meningkatkan daya saing, harus kita juga meningkatkan kualitas dan juga saya kira harga yang memang kompetitif gitu. Nah memang beberapa brand yang mungkin Pak Presiden beberapa kali menyampaikan tentang produk katakanlah industri untuk motor dan sebagainya, tapi pada akhirnya kalah bersaing di market kita. Nah saya kira ini butuh konsistensi dari pemerintah menjawab bagaimana agar produk dalam negeri kita bisa bersaing, tidak hanya di mall, sebenarnya di pasar e-commerce kita juga. Saya kira problemnya di situ itu yang paling besar, menggerogoti misalnya apakah kendaraan kepresidenan harus menggunakan produk dalam negeri, kemudian pengadaan barang dan jasa itu harus mensyaratkan PKDN, karena kalau kita lihat pemerintah, saya baca laporan BPKP
BPKP, baru 29% yang mensyaratkan PKDS. Jadi mulailah dari yang memberikan anjuran, karena kalau masyarakat menilai pemerintah sudah menjalankan, saya kira mau nggak mau akan melihat, karena itu butuh contoh. Masyarakat juga butuh panutan bagaimana pemerintah melakukan itu. Apalagi kalau kita lihat ya, produk-produk elektronik yang digunakan katakanlah pemimpin kita sebagian besar juga adalah produk asing dan juga produk luar negeri. Mulai dari hal sederhana sehingga itu bisa mencerminkan bahwa konsistensi dari antara ucapan, kebijakan, dan juga implementasi bisa jalan, sehingga tadi apa yang diartikan orang bahwa ini hanya slogan. Ya, saya kira begini, semua kan negara harus membangun sistemnya. Semua mulai dari meniru dulu dari produk-produk barat yang butuh waktu 10 sampai 20 tahun. Itu harus dimulai. Nah, itu membangun dengan dukungan luar biasa anggaran, R&D, orang yang kita sekolah dan keluar, dan kembali lagi diberi kepercayaan membangun industrinya begitu. Tapi itu juga butuh konsisten dukungan dari pemerintah. Mulailah dari tadi, pemerintah membeli barang-barang produk buatan dari negeri. Satu hal yang positif dalam misalnya pengadaan infrastruktur, apakah kereta cepat, kemudian bangunan gedung dan sebagainya, mulailah dari karya anak bangsa sendiri. Nah, itu yang saya kira butuh konsistensi. Dan Ya, saya setuju dengan Pak Tauhid Ahmad. Memang Kementerian Koperasi juga sekarang sedang mengarahkan supaya pengembangan UMKM ke depan itu yang memang berbasis kepada inovasi teknologi, termasuk produknya menjadi bagian daripada rantai pasok ke industri nasional. Memang karena kalau kita lihat misalnya dari pembiayaan perbankan, porsi kreditnya itu baru ke UMKM kan baru 20%, dan sebagian besar juga masuk ke sektor perdagangan. Jadi kemitraan usaha kecil dan besar itu hanya di sisi hilir di perdagangan, ya, misalnya toko kelontongan yang menjual produk-produk industri besar. Begitu. Nah, kita sekarang mau dorong kemitraan dalam rantai pasok itu di produksinya. Misalnya UMKM membuat komponen tadi seperti yang disarankan oleh Pak Tauhid, yaitu misalnya alat-alat elektronik, mobil, gitu kan. Ini memang komponennya baru sedikit, ya baru 4% lah.